Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spegesta, kembali lagi di Spegesta Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Santi Rosalia Mansur Hidayat, istri dari Bapak Wakil Bupati Pemalang, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Pemalang. Oh ya, sebelumnya selamat Hari Kartini bagi wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Rizky, Mbak Naila. Senang bisa berada di sini di Studio Podcast Spegesta ya. Iya. Jadi sobat-sobat Spegesta, assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Selamat Hari Kartini ya Bu. Ya sama-sama, selamat Hari Kartini juga. Ini generasi penerus Kartini ini, Masya Allah. Amin. Luar biasa. Ibu boleh minta perkenalan dulu buat Sobat Spegesta itu bisa tahu tuh. Oh iya, perkenalkan sobat-sobat Spegesta, perkenalkan saya Santi Rosalia Mansur Hidayat, istri dari Bapak Wakil Bupati Pemalang, Bapak Mansur Hidayat, dan kebetulan saat ini saya mendapat amanah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang. Bisa cerita nggak sih Bu tentang profil Ibu itu gimana? Boleh sayang. Saya kebetulan sesuai dengan logatnya pasti berbeda ya. Iya. Dan saya itu asli Pekanbaru Riau, Sumatera. Jadi yang asli Pemalang itu Bapak Mansur. Kalau Bapak Mansur itu ibunya orang Moga. Terus almarhum Bapak itu orang Celekatakan, Pulau Sari. Kalau saya lahir dan besar di Pekanbaru Riau. Jadi kita betul-betul baru pindah itu pada saat Bapak nyalon di 2020, kita baru stay di Pemalang. Sebelumnya saya tinggal sama anak-anak tinggal di Pekanbaru Riau. Dari sekolah, dari saya TK, SD, SMP itu saya di Pekanbaru Riau. Terus SMA saya ikut, kebetulan papa saya tugas ke Dumai masih Provinsi Riau. SMA di sana, selesai SMA di sana saya melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia Jakarta. Saya jurusan administrasi fiskal di FISIP UI. Jadi saya juga ngerasain waktu pada saat reformasi tahun 98, Masya Allah, itu luar biasa ya sayangnya. Jadi pada saat itu juga demo besar-besaran, mungkin belum pada lahir pasti belum. Jadi bacanya lewat sejarah nih. Atau lihat YouTube baru bisa tahu ya tahun 98 itu seperti apa. Itu lumayan ini ya. Lumayan sedikit mencekam ya. Tapi untungnya saya waktu itu ngekosnya di Depok, Margonda Raya dekat kampus UI. Jadi tidak terlalu seperti kerusuhan itu tidak seperti yang betul-betul di Jakarta itu. Jadi ya seperti ini semua aktivis aktivis mahasiswa semua turun itu pada berkumpul. Saya juga ngerasain waktu itu ya waktu itu masih semester awal ya, semester awal. Jadi sama senior kita diwajibkan ikut, tapi didata harus pakai jaket alma mater, bawa kartu untuk bisa masuk. Waktu itu mahasiswa udah menduduki gedung DPR MPR RI. Wah, kita masuk juga diiniin supaya tidak ada penyusup yang masuk ke wilayah sana. Dan itu kumpul semua mahasiswa mulai dari UI, semua kampus yang ada di Jakarta, terus ada ITB, UGM, semua pada ngumpul di sana. Dan kita dengar orasinya almarhumnya Bapak Adnan Buyung Nasution, terus juga Bapak Amin Rais. Jadi Masya Allah, jadi itulah pengalaman yang saya rasakan pada saat saya kuliah. Terus juga jiwa ini ya, kita yang awalnya tidak mengerti politik, jadi dengar para politisi itu berorasi dengan semangat, kita jadi jiwa mahasiswanya wah gitu, gaya banget gitu ya, padahal ngerti juga kagak ya. Tapi ya mahasiswa namanya, kita ikut aksi damai juga, saya ikut di Bundaran HI, kita bagi-bagi bunga mawar ke setiap pengendara. Jadi itu adalah pengalaman ya yang kalau itu masa remaja harus kita betul-betul mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan yang positif. Dan itu suatu saat pada saat kita
sudah berumur kayak saya akan mengingat lagi masa-masa itu kan masa-masa yang tidak pernah kita lupakan. Jadi gunakanlah masa-masa kita, masa-masa remaja kita dengan hal-hal yang positif. Ikutlah aktif ke seperti Mbak Rizky dan Mbak Naila dengan sekarang mengisi acara jadi penyiar di podcast segala macam. Itu tidak semua orang punya kemampuan seperti ini. Masya Allah, itu luar biasa gitu. Jadi itulah kita harus selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan. Selesai saya kuliah, saya akhirnya balik kampung ya. Karena sebenarnya teman-teman saya pada ngomong, ngapain sih lo balik lagi ke kampung lo? Orang aja pada pengen di Jakarta ya kan. Tapi bagi saya home sweet home ya mungkin ya. Karena saya emang pengennya saya pengen di Jakarta cuman kuliah tok. Saya kuliah terus saya balik lagi ke Pekanbaru dan saya bekerja di Pekanbaru. Awal-awal kerja saya kerja pertama itu di supplier kontraktor Caltex. Karena kalau di Riau itu kan ada perusahaan minyak ya. Dulu ada Caltex misalnya, sekarang Chevron dan sekarang udah Pertamina. Jadi saya kerja sana tapi cuma sebentar berapa bulan. Terus akhirnya saya kerja di Indofood, PT Indofood Sukses Makmur. Itu yang Indomie, yang doyan kan. Nah itu, dan saya kerja di sana admin shift supervisor. Jadi saya juga itu ada shiftnya, saya ikut shift karena kita harus produksi itu kan 3 shift. Saya ikutin shift dari shift pagi dari jam 7 sampai jam 3 sampai 11 sampai jam 7 pagi lagi saya input data dan saya ngelihat itu kalau karyawan pabriknya itu yang packing. Jadi saya ngeliatin pembuatan proses mie itu seperti adik-adik salah taunya maem doang ya, taunya mie. Jadi saya ngeliatin proses dari awal. Wah, dari awalnya masih tepung dicampur apa, terus diaduk-aduk di mixer, terus akhirnya udah hasil adonan terus masuk di cutting pakai mesin cutter itu dipotong-potong sampai akhirnya udah potong-potong, digoreng di fryer, direbus dulu di boiler, habis di boiler rebus, habis rebus digoreng lagi, digoreng lagi di cooler, didingin, udah dingin lewat itu baru melewati mesin-mesin itu, terus baru dimasukin bumbu-bumbu packing gitu. Masya Allah, saya ngeliatin itu dan itu luar biasa. Dan ya itu kembali lagi ternyata pekerjaannya lebih banyak perempuan, yang packing itu perempuan, tapi yang untuk operatornya laki-laki. Tapi sebenarnya saya pengen seharusnya perempuan itu juga bisa ya kan. Tapi ya mungkin pada saat ini belum ada peluang mungkin ya. Rata-rata yang packing itu ya perempuan. Perempuan. Saya ngeliat mereka berdiri berjam-jam gitu. Saya kebetulan input data hasil itu saya ngeliatin dari ruangan gitu. Jadi saya ngikutin gitu loh. Ngikutin gimana cara prosesnya sampai kita tahu ya kan. Terus akhirnya saya hampir 1 tahun lebih karena saya rasa waduh, saya ini capek-capek kalau rasanya hidup saya itu seperti hidup itu dibalik siang jadi malam ya karena kan masuknya ya pakai shift ini jadi kan bawaan waduh nggak bisa ya kayak gini terus ya nggak betah juga. Cuman begitu saya mau resign, manajer saya bilang, nanti seharusnya kamu sabar, saya nanti kan udah mau terlambat Pak. Jadi akhirnya saya begitu itu saya resign, terus saya awal 2004 saya pindah kerja di BUMD, perusahaan daerah milik Provinsi Riau, yang itu bergerak di bidang permodalan, PT Permodalan Ekonomi Rakyat. Saya kerja masuk dari 2004 sampai akhirnya saya resign di 2018. Itu masuk itu saya ngerasain jenjang karir dari mulai saya masuk jadi sekretaris, awalnya sekretaris, terus naik sampai akhirnya begitu saya resign, alhamdulillah saya menjadi pemimpin divisi SDM dan umum. Dan itu saya ngerasain bahwa jenjang karir itu tidak memperhatikan gender. Tidak. Jadi sampai titik puncak tertinggi yang saya alami itu kita tidak pernah dijegal, kamu perempuan San, kamu enggak. Kita diberikan kebebasan, emang kalau kamu mampu, kamu punya kemampuan, why not? Ya kan? Jadi itu hari adik-adik harus semangat gitu loh. Hari gini apalagi di hari Kartini bahwa perempuan itu bisa berkarir di mana aja. Bisa, tidak ada, alhamdulillah berkat adanya usahanya dari Ibu Kartini kita, jadi kita sekarang bisa berada di puncak. Saya merasakan akhirnya saya bisa jabatan tertinggi alhamdulillah di kantor, dan itu tuh tidak tanpa pernah ada halangan bahwa kamu perempuan tuh San, kamu nggak bisa, nggak pernah ada didiin sama sekali. Alhamdulillah mensupport, ini perusahaan daerah itu milik Provinsi Riau, kita mensupport banget gitu pengembangan karir. Jadi kita harus yakin, adik-adik harus yakin bahwa
sekarang berkat adanya perjuangan dari RA Kartini, kita Masya Allah kita persamaan, mau pendidikan, mau pendidikan, terus dalam pekerjaan, hukum, semua kita tuh sama, tidak ada dibeda-bedain lagi. Jadi kita harus semangat. Jadi mungkin cerita panjang ya, nggak apa-apa ya. Jadi orang sering bingung nih, kenapa orang Muga kok ketemunya orang Riau, jauh ya? Orang Jawa ketemunya orang Riau di Sumatera. Jadi kebetulan Bapak itu seperti saya bilang tadi, SD, SMP, Mas Mansur itu di Moga, SMA ya di SMA 1 Pemalang. Terus selesai sekolah, Mas Mansur melanjutkan ke teknik sipil di UGM Jogja. Selesai lulus dari UGM, Mas Mansur keterima di salah satu BUMN, perusahaan negara yang bergerak di bidang kontraktor konstruksi. Jadi dan penempatan pertamanya itu di Riau. Ketemunya di sana. Jadi bukan teman kuliah, karena saya kuliahnya di UI, Mas Mansur di UGM, ketemunya yang di Pekanbaru. Dikenalin sama om saya yang kebetulan PU. Itu namanya jodoh ya saya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menebak jodoh kita siapa. Sekarang kita dekatnya sama siapa, terus nikahnya sama siapa kan tidak bisa ya. Itu kan semua emang takdirnya Allah kita dipertemukan. Terus akhirnya kita ketemu di Pekanbaru. Terus kita punya 3 orang putra. Yang pertama Mas Razan Pasah Hidayat, kelas 1 SMA 1. Terus sekarang kelas 10 ya. Saya agak suka bingung menghitung ya. Kebiasaan zaman saya kan 1 SMA gitu, sekarang 10 gitu ya. Terus yang kedua Mas Rafa Pasah Hidayat, kelas 9 berarti ya, 9 di SMP Negeri 2, sekarang lagi ujian. Terus yang bontot itu Rania Risa Hidayat, itu kelas 5 SD di SDT Buah Hati. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah sejak ayahnya terpilih, diberi amanah, sudah pindah ke Pemalang, jadi udah pada ngumpul semua. Jadi ya itulah sekilas tentang saya ya. Iya Bu. Oh iya Bu, Ibu kan ketua tim penggerak PKK ya Bu. Kalau boleh kita tahu tugas-tugasnya apa aja sih Bu? Oh, kita di PKK itu adalah lembaga sosial. Bagi saya adalah waktu dulu kan saya tidak pernah ngerti itu PKK apa. Waktu zaman saya kerja kan tidak ada ya. Saya kerja di perusahaan, tidak ngerti PKK itu apa sih, ngapain sih ibu PKK. Terus kalau bapak-bapak sih ngomongnya perempuan kurang kerjaan. Wah, saya sekarang protes kalau dibilang kayak gitu. Enak aja, belum tahu deh PKK itu kemana-mana. Jadi PKK itu adalah kegiatan sosial. Kita benar-benar sosial. Apa yang kita lakukan? Kalau kita gabung di PKK, kita harus siap-siap melakukan kegiatan sosial dengan ikhlas tanpa bayaran sama sekali. Saya tekankan, ibu-ibu PKK adalah ibu-ibu yang beraktivitas dengan jiwa sosialnya, dengan keikhlasannya tanpa ada bayaran. Jadi kita betul-betul melakukan, kita ketemu banyak masyarakat, kita mengedukasi masyarakat dengan 10 program PKK. Jadi mulai dari pendidikan, kesehatan, segala macam ada di PKK. Jadi istilahnya kita turun ke masyarakat dari mulai melihat dari yang saya tidak tahu yang namanya ODF itu apa ya kan, terus tentang jamban rupanya dan macam-macam, jadi hatinya PKK segala macam. Jadi kita belajar bahwa PKK tuh segala hal diurus sampai PKK. Pokoknya apapun yang ada di masyarakat tuh PKK turun, jadi ikut serta gitu. Jadi kita istilahnya kita serba bisa. Ibu PKK itu mah serba bisa. Jadi kita mengedukasi masyarakat, kita turun ke masyarakat tentang stunting, apa itu stunting, kita monef stunting, kita memberi bantuan, memberikan pemahaman tentang stunting. Sekarang Jokawin bocah ya kan. Apalagi kita yang lagi kita galakkan adalah sesuai dengan programnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu Jokawin bocah, karena kondisi pandemi saat ini kan anak-anak tidak sekolah, akhirnya kan banyak yang memutuskan untuk menikah muda. Itu masih sekolah, akhirnya karena istilahnya nggak ada kerjaan, sibuk main gadget, kenalan akhirnya nikah muda. Itulah salah satu PR besar, dan itu juga PR bagi ibu-ibu PKK, gimana juga mengedukasi anak-anak remaja untuk tidak nikah muda, karena banyak efeknya kalau nikah muda itu, banyak pengaruh yang bisa mengakibatkan stunting dan segala macam. Jadi pada saat pandemi otomatis karena banyak yang nikah muda, ATS ya, anak tidak
sekolah kita tuh tinggi banget, besar. Jadi itu Iya. juga salah satu PR. Gimana anak-anak mau sekolah lagi, sekolah dan sekolah lagi gitu. Iya. Jadi banyak kalau nanyain PKK gak ada habis-habisnya. Pokoknya PKK itu segala macem tuh. Iya, Bu. Segala macem mah dikerjain sama PKK ya. Iya. Ibu PKK mah, apalagi yang kader-kader di desa itu luar biasa, Masya Allah. Iya. Berarti Ibu menjadi ketua tim penggerak PKK itu sejak kapan, Bu? Sejak tahun berapa? Ya sejak Bapak diberi amanah menjadi wakil Bupati Pemalang, saya juga mendapat amanah karena kebetulan Bapak Bupati kita masih sendiri, jadi Iya. sementara saya diberikan amanah untuk menjadi Iya. ketua tim penggerak PKK. PKK. Berarti Oh, begitu iya. Bapak dilantik, Iya. saya juga dilantik Iya. berbarengan. Oh ya. Oh ya, Bu, ini kan masih suasana Kartini ya, Bu. Menurut Ibu, hal-hal yang bisa dijadikan teladan dalam kisah RA Kartini itu apa sih, Bu? Wah, kalau ngomongin Kartini nggak ada habisnya, Mas. Iya. Soalnya Iya banyak sih, Bu. banget teladan yang bisa kita ambil, banyak Iya. banget tuh sayang. Jadi Kartini itu adalah sosok yang inspiratif bagi para perempuan gitu loh. Para Iya. perempuan yang benar-benar sosok yang luar biasa. Punya Kartini itu punya kemauan untuk belajar. Belajar Iya. seorang yang optimis, berani, juga Iya. yang apapun dia merasa bahwa apapun selagi apa yang dia lakukan adalah benar, dia pantang mundur, dia berani terus mengusahakan gimana supaya bisa mendobrak kebudayaan yang dulu ya. Jadi Iya. sebagai perempuan sekarang kita harus benar-benar menteladani apa yang ada di dalam dirinya Kartini, Iya. jiwa pejuangnya, optimisnya, keberaniannya, dan dia juga sosok yang luar biasa sederhana. Padahal kita tahu dia anaknya beliau adalah anak Bupati Jepara, istilahnya kan anak konglomerat, kayak konglomerat maksudnya anak pejabat lah ya Iya. dulu, dan sosoknya luar biasa, sederhana banget, orangnya santun dan betul-betul berjiwa sosial. Jadi banyak benar-benar teladan yang bisa kita ambil dari Ibu RA Kartini itu luar biasa. Gimana perjuangannya, optimisnya, semangatnya, dan hobinya membaca. Jadi istilahnya membaca adalah membuka jendela dunia. Jadi dari dulu RA Kartini udah rajin membaca, korespondensi dengan teman-teman yang ada di Belanda. Jadi itulah yang gimana dia membuka wawasannya, dia berjiwa besar. Masya Allah, banyak banget yang bisa kita tiru dari kisah-kisahnya RA Kartini ya, sayang ya. Oke, guys. Semoga ini bisa memotivasi kita sebagai generasi penerus untuk mengikuti jejak RA Kartini. Menurut Ibu, masalah apa yang dihadapi wanita di era sekarang khususnya bagi anak SMA? Kalau di era sekarang ya, yang dihadapi ya mungkin pada saat ini yang kondisi pandemi ya, mungkin saat ini kan kondisi pandemi sehingga anak-anak lebih fokus ke belajarnya daring, sehingga otomatis karena daring komunikasinya sosialnya, kehidupan sosialnya agak sedikit bermasalah. Karena mereka hidup di dunianya, jadi jarang berkumpul seperti dulu. Jadi yang dihadapi pada saat ini, pada saat pandemi khususnya ya, saya ngomong pada saat pandemi. Jadi ya jiwa sosial ya, saya ngalamin anak saya yang biasanya punya teman banyak, akhirnya karena keterbatasan tidak boleh keluar segala macam, akhirnya mereka di rumah. Jadi begitu lebih jiwa egoisnya lebih tinggi ya, karena tidak ketemu sama teman-teman, tidak bersosialisasi. Tapi ya itu juga hidupnya dengan gadget, dan itu salah satu tantangan istilahnya yang ini adalah bahwa kita sebagai remaja harus bisa membedakan gadget itu sebenarnya luar biasa fungsinya. Karena teknologi, kita hidup di zaman teknologi, di digitalisasi ya kan, otomatis pasti teknologi pengaruh banget ya. Jadi itu, tapi sebagai remaja kita harus bisa memilah, harus ambil positifnya ya sayangnya. Jadi sesuatu itu kalau kita ngambil positifnya itu luar biasa, banyak manfaatnya. Jadi selain untuk belajar, itu kita bisa hari gini Mbah Google ya kan, Google nanya apapun bisa ya kan. Jadi itulah kita manfaatkan. Jadi kita gali potensi yang ada dari diri kita, terus kita pengennya kita itu konsen kemana sih, kita pengennya
passion kita kemana sih, kita bisa nanya kira-kira hobi masak nih. Iya. Kayak Mbak Rizky sama Mbak Nela tuh hobi masak. Ya Iya. udah browsing bikin ini, kali aja dicoba trial, Iya, bisa terus bisa Iya. dijualin ya Iya, kan, iya. sama teman-teman. Iya. Ya lumayan ya kan, Terus mendapat jadi sambil keuntungan. ngisi waktu bisa dapat uang ya kan, Iya. uang jajan ya Iya. kan? Jadi ya itulah, misalnya cowok-cowok hobinya apa gitu kan, bisa pasti semua itu. Jadi asal sesuatu itu kita sikapi dengan positive thinking, terus Iya. selalu berpositive thinking, dan hambatan-hambatan itu ya insya Allah pasti bisa kita lewatin gitu loh. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, terus terang otomatis sekali lagi itu masalah sosial, karena kita jarang ketemu teman-teman, terus juga ya itu kita hidupnya dengan gadget ya pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Banyak ilmu yang bisa kita dapat Iya. dari gadget yang kita punya ya sayangnya. Ya. Oh iya Bu, di era globalisasi sekarang nih yang serba canggih, apa-apa modern. Menurut Ibu, apa sih yang harus disiapkan bagi perempuan, khususnya anak-anak SMA untuk menghadapi globalisasi? Iya, yang harus disiapin satu, saya rasa menggali potensi. Kita Iya, punya iya. potensi apa sih? Gitu. Kita harus menggali potensi. Terus kita misalnya kita tahu misal potensi kita A, kita harus gali terus kita tambah wawasan kita. Jadi dengan kita pengen ini, terus kita nambah ilmu. Itu banyak, makanya seperti saya contohkan tadi. Misalnya kata emang doyannya kuliner, ya udah kita pelajari, kita browsing segala macam, bahwa kita tambah ilmu dan wawasan pengetahuan kita tentang apa sih yang kita concern itu, passion kita apa. Terus juga kita harus rajin baca. Baca itu adalah jendela dunia, apapun dunia. iya. Jadi betul-betul harus rajin baca, menggali ilmu, dan kita harus pede dengan kemampuan kita. Kita harus pede dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan yang kita punya gitu loh. Jadi kita terus belajar dan belajar. Tidak ada kata habis untuk belajar. Jadi pergunakanlah sekali lagi dunia digital ini dengan hal-hal yang positif. Itu banyak yang bisa kita ambil. Yang penting kita mengisi. Kita gali potensi kita isi dengan pengetahuan, wawasan agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita akan menjadi seseorang yang punya kualitas. Kita berkualitas, kita punya kemampuan, dan sekali lagi sesuatu itu harus dengan kita mengisi. Pengetahuan ataupun dengan pengetahuan dan kemampuan kita harus kita isi dan isi lagi. Menurut Ibu, peran wanita seperti apa sih yang cocok buat masa depan anak SMA saat ini? Kalau berbicara masalah peran, hari ini sejak zaman era kita ini udah memperjuangkan persamaan hak. Jadi perempuan bisa memerankan peran apa saja, apa saja gitu, bisa gitu loh. Asal seperti saya bilang, kita punya kemampuan dan kita punya kemauan, dan kita harus menggali potensi kita, mengisi diri kita sendiri gitu loh. Jadi peran apapun, mau jadi astronot istilahnya, politikus, mau jadi presiden, banyak contoh-contoh perempuan presiden, perempuan politikus, astronot. Apa sih yang ranahnya lelaki sekarang sudah bisa para perempuan, asal kita sebagai perempuan menunjukkan kemampuan kita gitu loh. Dan satu lagi hal, setinggi apapun menjadi seorang perempuan, setinggi apapun jabatan kita harus ingat kodrat kita sebagai seorang perempuan ya sayang ya. Jadi kita jangan ngerasa kita misalnya kita di perusahaan kita manajer, pemimpin yang paling tinggi. Terus kita merasa bahwa kita tuh hebat banget. Enggak, kita kodrat kita tuh adalah seorang perempuan. Istilahnya begitu kita pulang, masuk ke halaman rumah, udah kita berubah menjadi seorang istri, seorang ibu bagi keluarga. Jadi jangan sampai kita merasa begitu masuk, saya ini tetap saya tetap manajer ini. Akhirnya itulah yang menimbulkan istilah ada dua matahari. Jadi ada dua pemimpin di rumah. Itu kan kacau. Masa satu rumah ada satu dunia ada dua matahari. Ya kan itu yang bikin ini. Jadi setinggi apapun kita, sehebat apapun kita sebagai perempuan tidak boleh lupa dengan kodrat kita sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Itu yang harus kita ingat terus ya sayang ya. Kita hidup itu dengan berbagai masalah ya kan, apalagi di dunia pendidikan yang lagi-lagi di saat pandemi seperti ini. Jadi ya itu kita harus bisa memilah mana yang baik. Kita harus mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa menjadi berpikiran positif dan kritis, sehingga kita bisa membedakan mana yang
baik dan mana yang kurang baik ya. Jadi harus Bu. kita ini harus tetap kita kita pilah. Jadi kita harus menambah terus pengetahuan, seperti saya bilang, kita tambah terus pengetahuan kita, dan harus menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin, menggunakan dengan sebijak mungkin. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, kita harus bisa memilah penggunaan ini ya, gadget, apalagi zaman pandemi seperti ini. Sekali lagi, zaman pandemi ini pendidikan kan semua berdasarkan pakai gadget dan segala macam. Jadi juga ya itu pendidikan ya, perempuan itu harus minimal banget SMA. Jadi jangan mau hari gini, apalagi kan sejak pandemi ya, seperti saya bilang tadi, banyak yang nikah muda. Itu kan salah satu hambatan di pendidikan kita, karena mereka ngerasa apalagi kondisi seperti ini, pendidikan juga mereka nggak terlalu ini, akhirnya mereka nikah muda, akhirnya ya seperti itu. Jadi harus terus belajar minimal SMA. Dan saya pikir kita sekolah tinggi juga tidak apa-apa, tidak harus berkarir di kantor atau di instansi. Kita sekolah tinggi bisa, kita juga bisa punya penghasilan dari rumah sambil kita ngurus anak kita segala macam, kita masih bisa bekerja di rumah. Jadi kita juga bisa menghasilkan dari rumah tanpa harus meninggalkan keluarga kita. Jadi apapun itu, jadi harus disikapi ya dengan lebih bijaksana ya. Jangan lupa simak ya apa yang beliau bilang. Semoga kita bisa mencontohnya. Apa harapan untuk wanita generasi muda di Indonesia, Bu? Harapan saya sebagai ini ya, jadilah seorang perempuan yang punya kemampuan. Jadi kita harus sebagai perempuan, sekali lagi saya tekankan, harus menggali potensi. Jadi perempuan-perempuan di Indonesia menggali potensi, mengisi kemampuannya, menambah wawasannya, sehingga bisa berkiprah dan bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya. Jadi saya berharap perempuan-perempuan di Indonesia selalu mau belajar, karena tidak ada kata terlambat ataupun untuk belajar. Jadi isi kemampuannya, terus isi wawasan kita. Jadi supaya generasi perempuan yang ada yang sekarang, seperti adik-adik sekarang, itu harus mempunyai jiwa semangat terus untuk mau maju, mau berkembang dengan terus belajar. Jadi belajar itu gunakanlah gadget yang ada, era digitalisasi yang sekarang ada ini dengan sebijak mungkin, dan itu banyak yang bisa kita gunakan. Jadi jadilah pribadi yang kompeten, pribadi yang punya wawasan, pengetahuan, dan semoga kalau misalnya semua generasi perempuan memahami kemampuannya, terus selalu mengisi dan mengisi, pantang mundur. Kita tidak boleh kita tidak usah mendengarkan pendapat orang, penilaian orang, enggak. Selagi kita melakukan apa yang kita lakukan ada benar, terus juga kita menggali kemampuan kita, terus mengisi kemampuan kita, menunjukkan ke kompetensi kita, ya insya Allah nggak apa-apa. Kita harus terus belajar. Jadi harapan saya adalah perempuan depan adalah adik-adik semua menjadi perempuan yang tangguh, tangguh, yang hebat. Insya Allah jadi pemimpin, insya Allah. Terakhir nih Bu, apa kesan-kesan Ibu tentang SMA PGRI 1 Taman dan tentang podcast Begista ini? Saya terus terang baru pertama kali datang ke SMA PGRI 1 Taman ya. Jadi begitu saya masuk, Masya Allah suasananya nyaman buat anak-anak belajar ya, Masya Allah. Terus saya juga diajak keliling, ada kolam ikan ya. Jadi benar-benar suasananya itu ya buat anak-anak kondusif banget, enak banget, nyaman ya. Jadi merupakan salah satu alternatif pilihan sekolah dan guru-gurunya luar biasa. Saya kenal beberapa guru pendidikan di sini, itu mereka punya potensi yang luar biasa. Jadi kalau saya juga misalnya anak saya nggak lulus negeri, mungkin saya menyekolahkan di sini karena saya ngelihat potensi gurunya, suasana sekolahnya, dan kegiatan-kegiatannya. Saya dengar ada 4 kegiatan kegiatan wajib yang ada di sini. Ada termasuk penyiaran seperti sekarang. Terus ada beberapa tentang otomotif otomotif. Jadi SMA
basic SMA tapi punya tambahan-tambahan keahlian. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi hampir sama, saya pikir tadi ini SMK, ternyata bukan SMA tapi memberikan nilai plus. Makanya namanya plus ya, ada plusnya karena yang plusnya itu. Jadi anak-anak yang lulus di sini diharapkan juga seperti anak SMK. Mereka juga punya kemampuan ya, karena kalau nggak salah setiap Sabtu anak-anak diberikan pilihan 4 tadi life skill. Dan 4 untuk skill mereka. Jadi begitu mereka keluar dari SMA PGRI, mereka juga punya kemampuan untuk bisa mandiri. Jadi dan salah satunya saya podcast ini Masya Allah Spegesta ya. Soalnya itu luar biasa nih, adik-adik yang umur segini katanya masih baru ya, Bapak bilang tadi 3 bulan tapi sudah seperti ini, luar biasa. Dan saya bilang itu kata Bapak itu kalau satu-satunya. Berarti ini adalah SMA PGRI 1 adalah pionir pertama yang punya podcast. Jadi Masya Allah teruskan, dan ini luar biasa. Jadi buat ibu-ibu bapak-bapak yang nanti anaknya bingung nih nggak lulus negeri ini, SMA PGRI 1 jadi taman ini merupakan salah satu pilihan. Jadi anak-anak bisa berkreativitas, bisa berkarya di sini, luar biasa. Masya Allah mantap. Oke. Kayaknya ini mau terakhir saya sebelum closing suka pantun, boleh? Boleh banget dong Bu. Mbak Rizky tampil cantik dengan dress batik. Pakai cakep dong. Cakep. Mbak Naila tampil cantik dengan rospan. Cakep. Selalu semangat dan berkarya untuk anak-anak SMA PGRI Taman yang cantik-cantik. Semoga anak-anak SMA PGRI 1 Taman selalu jaya dan terdepan. Amin. Makasih. Terus satu lagi mau puasa, mau lebaran ya. Oh ya. Pergi ngabuburit ke desa Banjaran. Cakep. Pulangnya mampir ke Mall Jogja beli ikan patin. Cakep. Sebentar lagi lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Santi Rosalia telah meluangkan waktu datang di studio podcast kali ini. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama sayang. Bagi Sobat Spegesta atau semuanya, stay tune terus ya di YouTube-nya Podcast Spegesta. Jangan lupa like, comment, and subscribe Di channel YouTube-nya Podcast Spegesta. Dadah. Bye-bye Sobat Spegesta.